Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Oktavia SSTMKes. Saya dosen kebidanan dari Stikes Salsabila Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan 60 langkah asuhan persalinan normal menurut JNPKKR tahun 2017. Tujuan dari asuhan persalinan normal ini adalah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan kala 1 sampai kala 4, yaitu 2 jam postpartum. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung menuju ke ruang persalinan. Baiklah, saat ini saya sudah berada di ruang demonstrasi untuk 60 langkah asuhan persalinan normal di Stikes Salsabila Serang. Langkah pertama, kita harus mengenali tanda gejala kala 2, yaitu doran, teknus, perjol, dan vulka. Dorongan ingin meneran, tekanan anus, perineum menonjol, serta vulva dan sphincter ani membuka. Langkah selanjutnya adalah persiapan alat dan persiapan diri penolong. Untuk persiapan alat sendiri, di sini kita menyiapkan troli yang 3 susun. Ya, di susunan pertama itu ada bengkok, ya, lalu ada bak instrumen yang berisi handscoon 2 pasang, handscoon DTT 2 pasang, ya, lalu ada kasa steril 3 buah, lalu ada benang DTT untuk benang tali pusat 1, lalu ada gunting tali pusat, lalu ada gunting episiotomi, ya, gunting episiotomi, lalu ada klem tali pusat yang anatomis, dan ada setengah koher, ya, itu untuk yang di dalam bak instrumen. Oke, lalu ada kom tertutup. Kom tertutup ini berisi kapas DTT, disinfektan tingkat tinggi untuk melakukan vulva hygiene. Lalu ada kom tertutup yang berisi dili, ya, atau penghisap lendir. Ada linek, ada tensimeter, ada termometer, ada stetoskop. Ya, lalu di sini ada penutup kepala, ada masker penolong. Dan untuk obat-obatan dan bahan habis pakai, di sini ada oksitosin 1 ampul atau 10 international unit, ada vitamin K, dan ada spuit yang 3 cc dan yang 1 cc. Di susunan yang kedua itu ada piring plasenta yang sudah dilapisi oleh plastik medis yang berwarna kuning, ya. Lalu ada linen. Linen berisi susunannya, yang pertama itu apron, yang kedua pernel bayi, yang ketiga itu ada handuk ibu, ya. Lalu yang keempat ada duk bersih untuk bokong ibu, yang kelima itu ada topi untuk bayi, selanjutnya ada waslap 3 buah, lalu ada celana dalam beserta pembalut untuk ibu, kain panjang serta baju ganti untuk ibu. Di susunan yang ketiga itu ada waskom yang berisi 2 buah larutan klorin dan 2 buah larutan DTT, disinfektan tingkat tinggi. Ya, untuk APD-nya sendiri itu ada sepatu bot, lalu ada pisor, ya, dan ada tempat sampah medis yang berwarna kuning, ada tempat sampah non medis yang berwarna plastiknya berwarna hitam, lalu ada tempat untuk linen kotor, ya, ada tempat sampah benda tajam, ya, tempat sampah benda tajam. Untuk meja pemeriksaan pada bayi itu mejanya harus yang datar, ya, dan ada lampu sorot yang berjarak sekitar 60 cm dan ada oksigen. Tidak lupa juga harus ada wastafel yang air mengalir, ya, atau tempat cuci tangan untuk melakukan 6 langkah cuci tangan dengan sabun, ya, serta air mengalir. Nah, setelah kita mempersiapkan alat dan diri kita, lalu kita memakai APD terlebih dahulu. Untuk memakai APD, ya, di sini kita mulai dari bagian yang paling terbawah sampai ke atas.
yaitu pertama adalah sepatu bot. Jangan lupa sepatu bot kita lihat dulu apakah ada binatang atau tidak ya di dalamnya. Kita pastikan sepatu bot kita bersih. Lalu kita gunakan sepatu bot. Kalau kita memakai rok, roknya bisa kita angkat, lalu kita ikat di bagian samping. Kalau kita memakai celana, celananya dikeluarkan dari sepatu bot. Ya, setelah itu kita menggunakan apron. Kita menggunakan apron. Apron ini harus yang panjang. Ya, setelah itu kita menggunakan masker. Ya, masker medis. Kita pastikan nyaman. Lalu penutup kepala. Oke, penutup kepala kita pakai. Ya. Lalu kita memakai visor. Oke, kita pastikan visor ini untuk melindungi diri kita dari percikan cairan tubuh pasien ya. Oke. Nah, setelah kita memakai APD, kita lakukan cuci tangan 6 langkah di air mengalir. Oke, pastikan tidak ada perhiasan dan jam tangan ya. Kita gulung lengan baju kita sampai siku. Kita lepaskan semua perhiasan jika pakai ya, termasuk jam tangan. Lalu kita buka ya kerannya, kita basahi, kita tutup kerannya, lalu kita pakai sabun ya, kita cuci tangan 6 langkah. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 lalu kita bilas di air mengalir sampai bersih, tidak ada sabunnya. Dan kita keringkan menggunakan tisu towel. Tisunya kita buang ke tempat sampah medis. Oke, setelah kita mencuci tangan, ya, lalu kita pastikan, ya, kita pastikan pembukaan pasien sudah lengkap, ya. Pertama kita lihat vulva dan vaginanya, ya, kita dekatkan dulu bengkok, ya, ke depan vulva. Lalu kita dekatkan juga kapas DTT untuk melakukan vulva hygiene, ya. Lalu kita buka bak instrumen. Kita masukkan spuit 3 cc, ya, spuit 3 cc ke dalam bak instrumen. Lalu kita buang ke tempat sampah non medis. Setelah itu kita patahkan ampul, ya, oksitosin. Kita buang ke tempat sampah benda tajam. Oke, lalu kita pakai handscoon 1 yang sebelah kanan. Ya, kita masukkan oksitosin dengan menggunakan teknik one hand. Ya, setelah masuk baru kita hisap oksitosin 10 international unit. Ya, jangan lupa kita buang langsung ke tempat sampah benda tajam. Kita tutup dengan menggunakan teknik one hand juga. Spuitnya kita pastikan tidak ada udara. Ya. Lalu kita geser atau pindahkan setengah koher. Ya, setengah koher, dan kita ambil handscoon 1 buah lagi. Lalu kita tutup bak instrumen
Kita pastikan alat dekat dengan kita untuk menggapai setengah koher nanti. Ya. Oke. Kita pastikan vulva vagina tidak ada kelainan, ya. Ada pengeluaran darah, ya, lendir darah dari vagina. Lalu untuk melakukan pemeriksaan dalam, kita harus pastikan vulva dan vagina juga bersih. Lalu kita lakukan vulva hygiene dengan menggunakan kapas DTT, ya. Labia mayor kiri, lalu labia mayor kanan, dibuka labia minornya, labia minor kiri, labia minor kanan, klitoris, vestibulum, perineum, dan terakhir anus. Oke, jika sudah, kita lakukan pemeriksaan dalam. Vulva vagina tidak ada kelainan, kita masukkan jari tengah melalui introitus vagina, ya, disusuri, ya, dilanjutkan dengan jari telunjuk, ya, sampai di porsio. Kita pastikan, ya, kita pastikan porsio tidak teraba. Pindahkan tangan kiri di atas fundus ibu, ya, untuk melihat adanya atau meraba adanya kontraksi, ya. Pembukaannya lengkap 10 cm, ya. Selaput ketuban utuh dan menonjol, presentasi kepala, ubun-ubun kecil kanan depan, ya. Lalu tidak ada molase, ya. Dan kita ada Hodge, ya, Hodge, bidang Hodge itu di Hodge 4. Ya, di Hodge 4. Nah, setelah itu kita pastikan, ya, jika ketubannya utuh dan menonjol, kita lakukan amniotomi kalau sudah pembukaannya 10 cm. Ya, melakukan amniotomi itu harus di antara his. Jadi di saat tidak adanya kontraksi. Kita ambil setengah koher. Ya, ini setengah koher, ya, ini setengah koher. Kita masukkan, ya, ke dalam vagina ibu, ya. Susuri dengan sisi yang tajam menghadap ke penolong sampai di puncak, ya, puncak kepala. Kita putar setengah koher ke sisi ibu. Kita pindahkan tangan kiri, ya, tangan kiri di atas fundus. Lalu di saat tidak ada kontraksi, kita torehkan setengah koher itu. Lalu kita keluarkan kembali setengah koher, ya. Kita pastikan dan lebarkan, ya, robekan dari selaput ketuban, ya. Pastikan tidak ada tali pusat yang menumbung atau bagian-bagian terkecil janin yang teraba. Ya, setelah itu kita keluarkan tangan kanan kita dari vagina ibu, ya, satu-satu juga, telunjuk dulu baru jari tengah. Lalu kita pastikan cairan ketuban jernih, tidak bercampur mekonium, ya, volumenya sekitar 250 cc, ya. Lalu kita buang ke tempat sampah medis cairannya. Dan untuk bengkok beserta setengah koher letakkan di bawah troli, ya. Tangan kita celupkan ke dalam larutan klorin, ya, ke dalam larutan klorin, dan kita buang handscoon langsung ke tempat sampah medis. Oke, kita cuci tangan di air mengalir karena kita habis memegang cairan tubuh dari pasien, ya. Cuci tangan lagi 6 langkah pakai sabun, ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Kita bilas di air mengalir, ya. Lalu kita keringkan pakai tisu towel. Oke. Nah, setelah itu, ya, kita lakukan pemeriksaan pada DJJ. Ibu, saya pinjam tangannya, ya. Tangan kiri ibu boleh. Saya akan periksa denyut jantung bayi ibu, ya. Oke, punggungnya di kanan, memakai jam yang ada detiknya. Oke, kita dengarkan. Ibu, maaf saya membelakangi ibu, ya. Kita dengarkan selama 1 menit penuh, didapatkan 148 kali per menit. Oke.
Setelah itu kita informasikan ya, kita informasikan kepada ibu hasil dari pemeriksaan. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dalam ya, dan saya juga sudah mendengarkan denyut jantung ibu. Hasil dari pemeriksaan dalam, pembukaannya sudah lengkap Bu, sudah 10 cm, kepalanya sudah di depan vulva ya. Jadi saat nanti ibu ada mules ya, ibu ingin mengedan ya, ibu boleh mengedan ya. Mengedan ibu itu nanti boleh menggunakan posisi seperti ini ya, agar lebih nyaman, atau ibu mau posisinya seperti apa ya. Di sini juga ada bapak yang menemani ibu ya, harus ada pendamping karena itu termasuk ke dalam asuhan sayang ibu ya, seperti itu. Nah, nanti saat ibu mengedan, mata ibu dibuka, lalu melihat ke dalam, melihat ke perut ibu ya, tangan ibu ya memegang di mata kaki atau dimasukkan ke pergelangan siku tumit ya, pergelangan tumit. Nah, seperti itu. Apa ibu mengerti? Oke. Nah, begitu juga dengan bapak, nanti akan terus diberikan support ibunya agar bisa mengedan. Nah, setelah itu ya, setelah kepala ya 5 sampai 6 cm di depan vulva ya, setelah kepala 5-6 cm di depan vulva ya, kita ambil pernel ya, kita letakkan di atas perut ibu, lalu handuk kita letakkan di atas perut ibu juga ya, lalu ada duk bokong. Oke, duk bokong kita bentuk segitiga. Baik ibu, diangkat bokongnya ibu, pinter ya, ditaruh bu bokongnya. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pemakaian handscoon DTT. Ya, yang kanan dan yang kiri. Yang kanan dan yang kiri kita pakaikan. Oke. Kita pimpin ibu meneran di saat adanya his atau kontraksi setelah kepala 5-6 cm di depan vulva ya. Tangan kiri kita berada di atas vertek bayi ya. Tangan kanan kita berada di perineum ibu dengan teknik hand off. Ya, seperti ini ya. Teknik hand off. Oke. Jika ada mules, kita amanatkan atau pimpin ibu untuk meneran. Ibu ada mules? Oke. Ya bu, boleh ibu mengedan? Ya, terus pintar ibu. Iya lagi. Ya, hap, hap, hap. Oke. Kita setelah kepala bayi lahir, pindahkan tangan kiri kita di bawah dagu bayi. Ya, di bawah dagu bayi dengan syarat tidak boleh menutupi hidung dan mulut bayi. Lalu tangan kanan kita luncurkan di atas leher bayi untuk memeriksa adanya lilitan tali pusat. Ya, adanya lilitan tali pusat. Jika tidak ada lilitan tali pusat, kita tunggu putar paksi luar. Tapi jika ada lilitan tali pusat, ya, kita kendorkan. Ya, kita keluarkan melalui kepala kalau longgar. Kalau dia ketat, kita klem di antara tali pusat tersebut, kita gunting. Ya, tidak ada lilitan tali pusat, tunggu putar paksi luar. Oke, tangan kita biparental ya, biparietal, lalu kita arahkan ke bawah. Ya, kepala bayi diarahkan ke bawah untuk melahirkan bahu anterior. Arahkan ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Tangan kanan kita menyanggah, ya, menyanggah bahu, ya. Lalu tangan kiri kita menyusuri dari leher, ya, bahu, lengan, badan bayi sampai ke pergelangan kaki, sampai ke pergelangan kaki. Lalu letakkan bayi ya dengan posisi kepala lebih rendah dari kaki ya, nilai bayinya, bayi menangis kuat, tonus otot aktif. Lalu kita langsung letakkan di atas perut ibu
ya, di atas perut ibu, lalu kita keringkan bayi ya. Oke, hangatkan. Lalu kita keringkan bayi sambil dirangsang taktil. Oke, ibu bayinya sudah lahir ya Bu ya. Jenis kelaminnya perempuan Bu. Ya, kita ganti handuk menjadi pernel bayi yang sudah kita siapkan. Ya, kita pastikan bayi hangat, lalu kita pastikan tidak ada janin kedua pada fundus ibu. Ya, di atas simpisis ya, kita pastikan tidak ada janin kedua, yaitu hamilnya tunggal. Ya, janinnya hanya tunggal. Ya, setelah itu kita suntikan oksitosin di sepertiga paha bagian luar secara IM. Ya, sepertiga paha bagian luar secara IM, jangan lupa diaspirasi ya, tidak ada darah baru kita masukkan. Oke, langsung kita buang ke tempat sampah benda tajam. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan pemotongan tali pusat ya. Kita jepit menggunakan klem tali pusat yang anatomis. Ya, klem tali pusat 2-3 cm setelah pusat bayi. Lalu klem kedua ya 2 cm dari klem pertama. Ya, 2 cm dari klem pertama kita gunting menggunakan gunting tali pusat. Oke. Ya, lalu kita letakkan ya, bayi di atas perut ibu setelah tali pusatnya diikat. Oke, kita ikat dengan menggunakan benang DTT. Ya, pastikan ikatannya kuat. Oke. Nah, ya. Setelah kita ikat dan kita pastikan ikatannya kuat, lalu kita buka ya klemnya, kita pakai kasa steril ya untuk pusat bayi. Lalu kita IMD-kan, inisiasi menyusu dini. Ya, bayinya di atas perut ibu dengan teknik skin to skin. Ibu bayinya perempuan. Nah, kita lihat ya Bu ya, ASI ibu sudah keluar atau belum? Oke, ya, kita pastikan ya, kolostrum sudah keluar. Oke. Nah, kita IMD-kan bayi dengan teknik skin to skin ya, dengan syarat kulit ibu dan kulit bayi menyentuh. Oke Bu, bayinya boleh dipegang ya agar tidak jatuh. Dan kita pasang topi bayi agar bayinya mencegah hipotermi. Oke Bu, dipegang ya. Saya akan mencoba mengeluarkan ari-ari ya, plasenta ya. Oke, ibu masih mulas? Oke, masih mulas ya Bu ya. Kita dekatkan piring plasenta ya di depan vulva ibu, lalu kita tangan kiri kita di atas simpisis ya, tangan kiri kita di atas simpisis ya, di atas fundus ibu untuk melihat ya uterusnya globuler, harus ada kontraksi. Tangan kanan kita itu sejajar dengan lantai melakukan peregangan tali pusat terkendali ya, peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Ya, uterus globuler, lalu tangan kanan ya, PTT, dan ada tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu semburan darah tiba-tiba dari vagina ibu ya. Kalau tali pusat tambah memanjang ya, kita pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Tangan kiri kita ya di atas simpisis ya ke arah dorsokrania. Dorso itu penekanan ke bawah dan kranial ke arah atas. Ya. Kalau tali pusat tambah memanjang, kita pindahkan lagi klemnya 5-10 cm di depan vulva. Kita lakukan dorsokranial kembali.
Ya, tali pusat menambah panjang. Ingat, kita tidak boleh menarik tali pusat ya. Ya, kita hanya melakukan peregangan saja. Ya, tambah panjang, kita pindahkan lagi klemnya 5-10 cm di depan vulva. Ya, tangan kiri tetap dorsokranial. Ya, setelah plasenta di depan vulva, ya, kita arahkan ke bawah untuk melahirkan plasenta. Lalu tangkap plasenta ya, sambut plasenta, lalu kita putar searah jarum jam ya, sampai semua selaput ketuban terpilin ya. Lalu letakkan di piring plasenta, tangan kiri kita langsung berada di fundus ibu ya, fundus ibu, untuk melakukan masase fundus uteri ya, searah jarum jam selama 15 detik. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Ya, uterus berkontraksi dengan baik. Lalu kita melakukan pengecekan apakah adanya laserasi perineum dengan menggunakan kasa steril. Oke, kita periksa laserasi perineum ya, di perineum kiri ibu, kanan ibu, lalu bawah ya, tidak ada laserasi perineum ya, tidak ada laserasi perineum. Lalu kita pastikan ya, kita pastikan plasenta lengkap ya. Kita lihat ya, panjang tali pusat ya, panjang tali pusat kita bisa ukur dengan menggunakan jengkal ya, jengkal kita. Jadi sebenarnya kita harus tahu berapa panjang jengkal kita ya. Lalu diameter dari plasenta ya, dan kita lihat selaput korion dan amnion utuh, lengkap atau tidak. Lalu kita lihat ketebalan plasenta ya, dengan menggunakan klem yang tadi boleh ya. Kita lihat kira-kira berapa sentimeter dan kita cek ya, kita cek kotiledon plasenta ya, tidak ada kotiledon yang tertinggal ya, lengkap. Oke, kita bisa bersihkan plasentanya. Kita letakkan dulu di bawah troli. Oke, kita boleh cuci tangan dulu di larutan klorin, terus di DTT, keringkan menggunakan tisu towel, buang ke tempat sampah medis ya. Oke, nah sampai di sini ya, kita harus perhatikan juga, bayinya ya. Ibu bagaimana, sudah bisa bayinya untuk menyusu? Oh belum ya Bu ya, ya sudah, kita tunggu ya Bu ya, sambil saya membersihkan area kemaluan ibu ya Bu ya. Oke, sambil menunggu jangan lupa dipegang ya Bu ya, pastikan bayi tetap aman posisinya ya. Lalu kita lakukan membersihkan bagian bawah ibu bokong dengan menggunakan air DTT. Ingat ya, kalau badan ibu tidak boleh pakai klorin, tapi menggunakan air DTT ya. Bersihkan dari bagian yang terjauh. Oke. Lalu kita keringkan. Oke, setelah kita keringkan, kita bersihkan bagian bed partusnya ya. Ibu maaf, bokongnya boleh diangkat sedikit. Oke. Satu lagi Bu, sedikit. Pinter. Ya, kita pastikan bed partusnya bersih, tidak ada darah dengan menggunakan larutan klorin kalau bed partus ya. Nah, lalu kita pakaikan celana dalam ibu yang sudah dibasuhi, bukan dibasuhi ya, yang sudah diberikan pembalut. Oke. Lalu di sini kita pakaikan kain panjang ibu. Ibu boleh bakongnya diangkat sedikit. Oke, good. Hati-hati ya, karena masih ada bayi yang sedang IMD. Oke. Oke, kita pastikan. Nah, bayi dilakukan IMD selama 1 jam
ya, jika mulut bayi belum bertemu dengan puting ya, puting ibu ya, kalau belum 1 jam biarkan dulu ya. Tapi seandainya sudah 1 jam terus tidak bertemu mulut bayi dengan puting susu ibu ya, biarkan bayi itu dilakukan pemeriksaan fisik dahulu. Tapi kalau misalnya penolong ya baru sekali bayinya itu bertemu dengan putingnya, baru menghisap sekali saat 1 jam itu, biarkan saja dulu ya. Penolong bisa melakukan pemantauan kala 4 pada 15 menit pertama ya. Pemantauan kala 4 persalinan itu selama 2 jam ya. 1 jam pertama ya itu setiap 15 menit diperiksanya ya. Lalu pada jam kedua setiap 30 menit ya. Yang diperiksa itu ada 7 item ya, ada 7 item. Yang pertama adalah tekanan darah. Oke, kita periksa ya. Ada tekanan darah, Bu. Sambil saya periksa ya, Bu ya. Tekanan darah Ibu. Oke. Kita periksa tekanan darah Ibu. Oke, tekanan darah Ibu. Oke, didapatkan 120/80 mm Hg. Ya, itu yang pertama, tekanan darah. Setelah itu kita boleh langsung melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer yang digital atau air raksa. Ya, termometer yang digital atau air raksa. Bu, maaf ya. Oke, ya. Setelah bunyi, kita lihat didapatkan 37 derajat Celcius. Oke, lalu kita ukur ya. Di sini nadi ibu ya, selama 1 menit penuh ya, didapatkan 84 kali per menit untuk nadi ya. Lalu itu udah 3 tuh ya, pemantauan kala 4. Yang keempat kita cek abdomen ya. Apa saja yang dicek abdomen ya? Yang pertama itu adalah kontraksi. Pastikan kontraksi baik ya. Kontraksi baik yang bagaimana? Yaitu keras ya. Kontraksinya baik, TFU-nya berapa jari di bawah pusat ya, atau di atas simfisis ya. Ternyata 2 jari di bawah pusat ya. Lalu kandung kemih. Kandung kemih itu kita cek ya, kandung kemihnya kosong. Nah, setelah itu kita cek pendarahan. Bu, gimana? Ibu rasanya masih mules? Oke, masih mules ya, Bu ya. Nah, kalau masih mules berarti itu bagus, Bu ya. Berarti uterus ibu berkontraksi ya. Jadi nanti makin lama uterus ibu makin mengecil ya. Serta itu juga mencegah terjadinya perdarahan. Kalau uterus ibu berkontraksi dengan baik, keras ya, berarti insya Allah tidak terjadi pendarahan ya. Lalu kita lihat ya pengeluaran darah per vaginam ya selama 15 menit pertama juga ya. Itu kita lihat ya pengeluaran darah per vaginamnya ya, normal ya, kurang lebih 30 sampai 40 cc karena pembalutnya ini adalah pembalut nifas dan baru sedikit ya. Kita juga sebagai bidan harus mencoba ya, harus tahu nih pembalut nifas itu kalau kita isi dengan cairan ya, lalu kita peras kira-kira berapa cc. Jadi kita punya estimasi ya agar pasti. Nah, tadi pemeriksaan untuk kala 4 ya, itu ada 7 item ya, yang tadi sudah saya jelaskan, dilakukan selama 2 jam. Jam pertama 15 menit sekali, jam kedua setiap 30 menit ya. Lalu setelah bayinya sudah berhasil IMD ya, sudah lama ya, kita boleh melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Oke Bu, bayinya sudah bisa ya Bu ya, sudah bertemu putingnya. Pinter. Saya lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Oke. Pinter ya. Sudah punya nama Bu bayinya? Oh iya. Bagus ya Bu ya namanya. Oke, kita lakukan pemeriksaan fisik pada
bayi ya, setelah bayi sudah berhasil IMD atau belum berhasil IMD setelah dilakukan IMD selama 1 jam ya, kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi ya di atas meja yang datar ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik dan kita langsung suntikan vitamin K ya, vitamin K dengan dosis 1 mg. Oke. Kita buang ke tempat sampah benda tajam juga. Lalu kita ambil vitamin K. Ya, kita harus lihat nih dalam ampul vitamin K ini berapa kandungan miligramnya. Ya, berapa kandungan miligramnya? Oke, kita lihat di sini ya, di ampulnya. Netonya 1 ml ya, berarti 1 cc ya, 1 cc. Nah, dalam 1 cc ini ada 10 mg ya, berarti kita 0,1 yang kita suntikan ya. Oke, kita suntikan. Di paha bagian luar sebelah kiri ya, kiri kaki bayi dengan cara IM ya, kita suntikan. Maaf ya. Oke ya, Bu Bidan suntikan, lalu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah 1 jam ya, kita lakukan suntikan HB0 ya, kita lakukan suntikan HB0 ya. Suntikan HB0 di sini itu Uni-Jack ya, bentuknya seperti ini. Kita buka. Oke, maaf ini agak keras. Nah, ini juga untuk suntikan HB0 harus Bu Bidan ketahui ya, bentuk barunya seperti ini ya. Jangan lupa ya, jangan lupa kita rekatkan dulu ya antara jarum dan obat dari HB0-nya. Kita kerekkan, sudah dikerekkan ada udara ya, kita keluarkan dulu ya udaranya. Oke, baru kita suntikan di paha sebelah kanan secara IM bagian luar. Oke, ya sudah. Kita buang ke tempat sampah benda tajam. Oke, ya, bayinya harus dirawat gabung ke ibu ya, ke ibunya. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik hasilnya baik, tidak ada kelainan ya. Berat badannya 3.200 gram ya, lalu panjang badannya 49 cm ya. Setelah itu kita lakukan RG rooming in ya, atau rawat gabung. Ibu bayinya sudah selesai ya, saya lakukan pemeriksaan dan sudah diberikan suntikan vitamin K dan suntikan HB0 ya. Jadi bayinya bisa ibu lakukan menyusu ya, bisa menyusu dengan ibu agar lebih baik ya, agar lebih baik. Kita lakukan rawat gabung ya dengan ibunya. Oke. Nah, setelah ini kita boleh membersihkan diri kita ya. Kita boleh membersihkan diri kita, terutama alat-alat dulu ya. Alat-alat kita dekontaminasikan di larutan klorin ya. Didekontaminasikan di larutan klorin. Ya, kita masukkan semua alat ya di dalam larutan klorin.
Ya, dilakukan klorin secara terbuka semua, ya, termasuk barang-barang atau gunting dan klem yang sudah kita pakai dibuka semua posisinya. Ya. Termasuk bak instrumen semuanya harus terendam di larutan klorin, ya. Itu selama 10 menit. Ya, selama 10 menit kita rendam. Setelah kita rendam, kita bilas ya dengan menggunakan air sabun sambil kita sikat. Ya, setelah disikat ya kita keringkan ya, kita bilas dulu ya dengan air mengalir, lalu kita keringkan dan kita lakukan sterilisasi dengan menggunakan autoklav atau kita dengan menggunakan teknik rebus ya di atas air ya, di dalam air yang mendidih 100 derajat Celcius ya. Baru itu siap untuk kita pakai lagi untuk pasien selanjutnya. Ya, baiklah, itu demonstrasi dari saya untuk 60 langkah asuhan persalinan normal. Ya, terima kasih banyak. Dan selanjutnya saya akan membuang handscoon di tempat sampah medis. Ya, mencuci tangan di air mengalir. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita bilas di air mengalir kembali sampai bersih. Kita keringkan dengan menggunakan tisu towel. Lalu kita lepaskan semua APD. Ya, dari atas. Oke. Dari atas ya. Ya, kita buang ke tempat sampah medis ya. Termasuk apron yang kita gunakan, kita buang ke tempat sampah medis juga. Kita lepaskan sepatu bot. Ya, kita lepaskan sepatu bot. Oke, kita bisa melakukan pemantauan selama 2 jam. Tetap harus diingat selama melakukan pemantauan 2 jam ini, walaupun kita sudah menyelesaikan dan membersihkan semua alat, harus tetap menjaga dan memberikan pelayanan yang prima kepada pasien ya. Tetap lakukan senyum, sapa, salam dan dengan hati yang lembut ya, itu menandakan kita memberikan asuhan sayang ibu dan bayi serta pencegahan infeksi ya, agar kita terhindar dari infeksi silang atau nosokomia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.